Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Shalom, jumpa kembali dengan channel pribadi saya lewat program Sabar, Selidiki Alkitab bersama Roni Suwono. Kita memasuki video yang ketiga dari pelajaran Alkitab berseri dengan judul Kenapa Petrus Menyangkal Yesus. Saudara, kita akan cermati judul kecilnya yang berbunyi demikian, semangat melayani yang salah. Persiapkan alat tulis Bapak Ibu sekalian, persiapkan juga Alkitabnya. Kita akan memulainya dengan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 25 sampai dengan 29. Judul bacaannya adalah Roti Hidup. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara, ada begitu banyak orang Kristen zaman sekarang yang dengan semangat yang sangat mengagumkan datang kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan semangat yang berkobar-kobar. Katakan, dia aktif datang ke gereja, dia aktif memberitakan firman Tuhan, dia aktif latihan kur, dia aktif main musik sesuai dengan bidangnya masing-masing. Mereka mempersembahkan apa saja yang mereka miliki. Namun hati-hati saudara, apakah yang Anda lakukan itu memang didasari oleh spirit, oleh semangat, oleh roh yang memang Anda mencintai Tuhanmu, atau Anda datang kepada Dia karena Anda sedang berpikir sesuatu, jika aku melayani Tuhan, siapa tahu Tuhan akan memberkati masa depanku. Siapa tahu Tuhan akan memuluskan bisnis usahaku, dan lain sebagainya. Saudara, jika hal itu yang terjadi di dalam hidup saudara, di dalam Anda bersemangat melayani Dia, saya katakan semangat ini adalah semangat yang salah. Kenapa? Karena ternyata di dalam Alkitab juga disebutkan, ketika Yesus Kristus Tuhan selesai kemarin memberikan mukjizat dengan memberikan makan orang 5.000 dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka semuanya makan sampai kenyang, masih tersisa 12 bakul. Keesokan paginya ternyata
ada banyak orang-orang yang juga datang dengan semangat yang sama. Mereka berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus. Dan di dalam ayat ke-25, kita lihat sendiri. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Mereka pun berbondong-bondong menjumpai Tuhan Yesus yang kemarin mereka saksikan buat mukjizat yang begitu menakjubkan, hingga mereka yang kelaparan bisa memperoleh makanan dan menikmati makanan dengan perut kenyang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus menanggapi orang yang begitu bersemangat menjumpai dia? Dia berkata, Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Artinya, dengan nada sinis, dengan kalimat menyindir mereka, bahwa engkau datang kepadaku bukan karena engkau cinta kepadaku, bukan karena tanda-tanda ajaib yang telah aku buat sehingga engkau berkesimpulan bahwa aku adalah Mesias, anak Allah. Sehingga engkau datang kepadaku, engkau membutuhkan keselamatan yang ada di dalam diriku, yang akan kuberikan kepadamu. Tetapi jujur saja, engkau datang kepadaku oleh karena roti itu telah menjadikan kau kenyang. Dalam arti kata, di dalam namaku ada berkat jasmani yang engkau bisa dapatkan. Saudara, hati-hati, jangan sampai gereja, yaitu kumpulan orang percaya, terjebak seperti pikiran orang-orang tersebut yang oleh Tuhan Yesus telah diberikan kata-kata yang menyindir akan mereka, bahwa engkau datang kepadaku bukan karena tanda-tanda itu, bahwa bukan karena engkau tahu aku adalah Mesias, anak Allah yang bisa memberikan kepadamu sesuatu yang bernilai kekekalan, yaitu keselamatan di dalam hidup yang kekal. Tetapi justru engkau datang kepadaku karena engkau ingin bersandar kepadaku hanya untuk kehidupan di dunia ini, yaitu supaya kalau sakit kamu disembuhkan, kalau kamu punya masalah kamu diberi jalan keluar, kalau kamu punya bisnis sepi, bisnismu bisa dibuat ramai, kamu tidak punya masa depan, engkau bisa punya masa depan. Bukan itu. Tetapi dia berkata lebih lanjut di dalam ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Saudara, dia menasihatkan kepada saudara dan saya, jangan bekerja untuk mendapatkan makanan yang masih bisa binasa. Oleh karena itu, dia mengingatkan buat saudara dan saya, jangan punya semangat melayani dia dengan semangat yang salah. Anda datang kepada dia bukan karena keselamatan, tetapi karena Anda tahu di dalam nama Tuhan Yesus ada begitu banyak berkat. Sama seperti Petrus dan teman-teman, dulunya mereka bersemangat melayani Yesus Kristus Tuhannya juga dengan semangat yang salah. Mereka sedang berpikir bahwa Yesus Kristus Tuhan ini tadi pastilah dia akan menjadi rajanya orang Israel. Dia yang akan dipakai oleh Allah untuk membebaskan bangsa Israel dari penjajahan bangsa yang lain. Sehingga Petrus
berpikir kalau dia dekat sama Tuhan Yesus, dia melayani kepada Tuhan Yesus, mungkin Petrus dan teman-teman sedang berpikir bahwa mereka pun akan menjadi orang yang terkenal, mereka juga akan menjadi orang yang terhormat, dan semuanya juga akan bisa tahu siapa Petrus bersama dengan rekan-rekan yang lain yang selalu bersama-sama dengan Kristus. Mungkin pikirannya mereka adalah pikiran yang seperti itu, sama dengan yang terjadi dengan jemaat Tuhan, gereja Tuhan saat ini. Ada begitu banyak orang berbondong-bondong, tetapi hanya oleh karena mereka datang kepada Tuhan oleh karena berkat jasmani, akibat ada begitu banyak pengajar, pembicara yang mulai memberitakan firman Tuhan bukan pada inti ajaran Kristus yang sesungguhnya, tetapi mereka mengajarkan jika engkau setia datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberkati engkau bersama anak cucumu dengan berkat yang berlimpah-limpah. Saudara, hati-hati. Yesus Kristus Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya, yang kelihatan itu adalah fana. Yang kelihatan tidak punya nilai yang abadi. Tetapi yang tidak kelihatan itu punya nilai kekekalan. Oleh karena itu, berjuanglah untuk janji. Untuk yang tidak kelihatan. Untuk yang tidak bisa binasa. Karena itu, Yesus Kristus Tuhan pun selalu inginkan saudara dan saya bekerja untuk mendapatkan roti yang bisa bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Namun, ironinya saudara yang dicintai oleh Tuhan, ada begitu banyak pengajar yang tahu jika Anda mengkhotbahkan pengajaran-pengajaran yang benar sesuai dengan firman Kristus, maka khotbah-khotbah yang seperti ini menjadi khotbah yang tidak laku. Oleh karena apa? Yang Anda ingin cari sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang rohani, yang tidak kelihatan, adalah sesuatu yang tidak membuat Anda dan saya itu menjadi merasa nyaman, merasa enak. Oleh karena apa? Yang jasmani bicara tentang nikmat daging, engkau diberkati dengan berlimpah-limpah. Tetapi yang rohani jelas pasti dia berkata, jika engkau mau menjadi pengikutku, maka pikul salib, sangkal diri, menyangkal dirinya, mengikut aku. Semuanya bicara sesuatu yang tidak enak secara daging. Tetapi firman Tuhan jelas berkata, apa yang bicara tentang kedagingan adalah bukan berasal daripada Bapa, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Semuanya bicara tentang nikmat daging, itu bukan dari Bapa, tetapi dari dunia ini. Namun saudara, justru itulah yang hari ini sedang diajarkan dan menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi setiap jemaat untuk mendengarkannya. Padahal Yesus Kristus Tuhan jelas dia berkata seperti itu. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Saudara, Petrus juga sedang berpikir bahwa Yesus Tuhan itu bisa lakukan apapun. Karena mereka juga menyaksikan sendiri bagaimana ketika mereka merasa terancam nyawanya oleh karena badai yang terjadi di danau itu, Yesus Kristus Tuhan pun juga akhirnya menyelamatkan mereka, menghardik badai tersebut, dan danau itu menjadi teduh. Sehingga dengan demikian, Petrus juga sedang berpikir dengan teman-teman, dia pasti akan menjadi rajanya umat bangsa Israel yang akan membebaskan bangsa Israel dari penjajahan daripada bangsa-bangsa asing. Sehingga dengan demikian, semangat yang dipakai oleh Petrus melayani Yesus Kristus Tuhannya adalah semangat yang salah. Dan lagi-lagi Petrus menunjukkan sesuatu yang tidak sama dengan syarat-syarat yang disyaratkan oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pengikut dia.
Dia berkata, jika engkau mau menjadi pengikutku, yang pertama kamu harus pikul salib. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus betul-betul dilaksanakan, dan dia menunjukkan kepada para muridnya, bukan sekedar dia ucapkan, tetapi sekaligus dia membuktikan diri bahwa ucapan, ajaran yang dia sampaikan adalah sesuatu yang dia pasti bisa jalani semua. Saudara, dia datang ke dunia sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi apa yang terjadi? Dia justru datang untuk menanggung dosa umat manusia, oleh karena upah dosa adalah maut. Maka dia datang oleh karena kasihnya kepada saudara dan saya dan dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib, pikul salib bagi orang lain. Namun apa yang terjadi dengan Petrus yang begitu dekat dengan Yesus Kristus Tuhan? Petrus yang begitu cerdas menjawab setiap pertanyaan Kristus, ternyata tidak cukup untuk bisa membuktikan bahwa dia sanggup, dia siap mati bersama dengan Kristus, dia siap pikul salib bersama Kristus. Kenyataannya, di dalam video yang pertama, Petrus menunjukkan bahwa karena ketakutan, imannya jadi goyah. Demikian pula di dalam video yang ketiga ini, semangat dia melayani bukan semangat yang betul-betul muncul dari hati yang paling dalam bahwa dia mengasihi Kristus. Demikian pula, koreksi saudara dan saya, Anda seringkali datang dengan persembahan, baik uang dan lain sebagainya. Apakah Anda punya semangat? Aku datang kepada Tuhan dengan persembahanku ini karena aku tahu Tuhan sudah memberikan aku terlalu banyak. Dia sudah menyelamatkan keluargaku, dia sudah memimpin keluargaku, dia sudah banyak berlaku baik, sehingga aku datang dengan persembahan ini dengan maksud dan tujuan hanya untuk mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan yang berlaku demikian mengasihi hidup rumah tanggaku. Ataukah Anda datang dengan persembahan oleh karena ajaran-ajaran yang menyesatkan saudara yang seringkali Anda dengar, di mana para pembicara ini berkata, persembahkan kepada Tuhan. Tuhan adalah Allah yang tidak pernah berhutang. Oleh karena itu Tuhan akan mengembalikan persembahan saudara 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Mana yang engkau sedang lakukan? Apakah engkau datang dengan ungkapan syukur, atau engkau datang dengan motivasi supaya Tuhan memberkati saudara lebih banyak daripada uang yang sedang saudara persembahkan? Saudara, itulah yang saya maksud, semangat yang salah di dalam melayani, yang juga dilakukan oleh Petrus dan kawan-kawan pada masa itu. Karena mereka sedang berpikir, Yesus Tuhan itu pasti akan menjadi rajanya bangsa Israel. Sehingga dia pun akan membebaskan Israel dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Sehingga ketika mereka ada selalu di samping Tuhan Yesus, maka mereka pun juga secara status sosial ekonomi, secara status kehormatan kedudukan, mereka juga akan mendapatkan tempat yang sangat terhormat. Nah saudara, Yesus Tuhan ngajar tidak demikian. Yesus Tuhan ngajar kepada saudara dan saya harus pikul salib, sangkal diri, dan dia lakukan benar-benar. Dia yang adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, Allah yang maha kaya. Ketika dia datang, ternyata keilahiannya itu ditinggalkan oleh dia. Dia yang adalah Tuhan tidak mempertahankan keilahiannya itu menjadi miliknya dia, tetapi dia mau datang dengan merendahkan diri, mengosongkan diri, menjadi sama seperti saudara dan saya sebagai umat ciptaannya. Bahkan dia setia sampai mati di atas kayu salib. Bahkan ketika dia datang, dia tidak datang di tempat yang begitu mewah, tetapi justru dia meneladani saudara dan saya untuk menyangkal diri. Dia datang di tempat yang paling hina, yaitu di kandang hewan. Nah saudara, berikutnya dia bicara lagi, ikutlah aku.
pasti sesuatu yang banyak orang tidak suka. Kenapa? Karena ketika kita harus mengikut Tuhan Yesus, kita tahu apa yang dia lakukan di dalam kehidupan dia bersama para rasulnya adalah bukan happy-happy, tetapi dia yang maha kaya, dia yang maha mulia, dia yang maha kuasa, justru menunjukkan teladan kesengsaraan. Apakah Anda dan saya mau menjadi pengikut yang meneladani dia? Oleh karena itu, saudara, kepada hamba-hamba Tuhan tertentu di dalam tanda kutip yang mengajarkan sesuatu, yang selalu bicara tentang nikmat jasmani, oleh karena hamba Tuhan tersebut juga menikmati kemegahan jasmani yang mereka dapat dengan cara yang tidak sah. Saya mau bertanya, kepada siapa Anda itu bisa disamakan dengan tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi kitab suci kita, di mana hidupmu meneladani tokoh-tokoh tersebut? Apakah Yesus Kristus Tuhan menjadi role model hidupmu, ataukah para rasul, ataukah para nabinya? Nah, saudara, Yesus yang adalah Tuhan berkata kepada Anda dan saya, ikutlah aku. Artinya, jika engkau mau jadi pengikutku, engkau mau menjadi muridku, engkau mau menjadi anak-anakku, ikuti teladan hidupku. Yang datang di dalam dunia bukan untuk yang jasmani. Walaupun yang jasmani itu dibutuhkan, tetapi yang jasmani tidaklah terlalu penting. Oleh karena itu, Yesus Kristus Tuhan selalu di dalam pengajarannya menekankan yang rohani, yang punya nilai kekekalan. Dia tidak pernah melarang saudara untuk sukses, tetapi dia selalu memperingatkan, hati-hati, orang kaya sukar masuk ke dalam kerajaan sorga. Dia selalu memperingatkan, jangan kumpulkan hartamu di bumi. Di bumi pencuri datang mencurinya, ngengat merusakkannya, tetapi kumpulkanlah hartamu yang ada di surga, supaya lewat kebajikan, lewat kebenaran hidupmu, di dalam perilakumu semasa engkau masih hidup, engkau boleh memiliki harta banyak di surga, dan engkau menjadi anak-anak yang dicintai, dikasih oleh Tuhan. Saudara, lihat, orang yang sudah keracunan dengan nikmat jasmani, akhirnya juga berperilaku yang aneh-aneh. Saudara, Yesus Kristus Tuhan tidak suka untuk dikawal. Petrus yang menunjukkan kecintaannya adalah Petrus yang suka melindungi Yesus sebagai Tuhan dan gurunya. Ketika Bartimeus yang buta itu berteriak-teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku, maka Petrus dan orang-orang di sekeliling itulah yang juga menghardik kepada Bartimeus, agar supaya Bartimeus jangan teriak-teriak, karena teriakanmu akan mengganggu Yesus. Juga demikian ketika anak-anak mulai mau datang menghampiri Tuhan Yesus, Petrus juga dan teman-teman yang menghalau, anak kecil minggir ke sana, engkau mengganggu Yesus sebagai Tuhan dan guruku. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Petrus, biarkan anak-anak kecil datang kepadaku, karena orang yang demikianlah yang layak di dalam kerajaan sorga. Saudara, Yesus menunjukkan hidup yang sederhana, hidup yang ingin bergaul dengan masyarakat secara luas. Tidak sama dengan zaman sekarang. Mungkin dalam tanda kutip ada hamba Tuhan tertentu yang merasa dia begitu besar, sehingga perlu dikelilingi oleh bodyguard-bodyguard tertentu, dan mereka menikmati perilaku yang demikian. Oleh karena itu, dengan semangat yang seperti apa engkau datang melayani Tuhanmu? Dengan semangat engkau ingin mendapatkan
berkat jasmani karena di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada berkat jasmani, atau engkau dengan semangat oleh karena roh, oleh karena semangat rohku, aku memang datang kepadamu oleh karena aku mengasihi engkau ya Tuhan Yesus, oleh sebab aku tahu engkau sudah selamatkan aku dan segala yang baik engkau berikan kepadaku, maka hari ini aku datang adalah untuk sebuah pengabdian kepada engkau. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Amin.